Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Madidela Deviantari dengan NIM 22110111074, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 5C, dengan mata kuliah Niti Sastra dengan dosen pengampu Bapak Iketut Pasak Gunawan, MPDH. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan mengenai konsep kepemimpinan Hindu maupun Niti Sastra. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai Catur Kotamaning Nerpati. Yang kedua mengenai konsep Kaprahitaning Praja dalam Catur Kotamaning Nerpati. Yang ketiga, mengapa seorang pemimpin harus memiliki sifat Kaprahitaning Praja. Yang keempat, mengenai teks sastra Hindu yang berkaitan dengan konsep Kaprahitaning Praja dalam Catur Kotamaning Nerpati. Lalu yang kelima, contoh pemimpin Hindu yang menerapkan sifat Kaprahitaning Praja. Dan yang terakhir adalah penerapan konsep Kaprahitaning Praja dalam konteks kepemimpinan Hindu masa kini. Baik, di dalam video kali ini kita akan membahas satu persatu. Nah, selanjutnya yaitu Catur Kotamaning Nerpati adalah salah satu konsep kepemimpinan Hindu yang berkembang pada zaman Majapahit, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Yamin dalam buku yang berjudul Tata Negara Majapahit. Nah, Catur Kotamaning Nerpati sendiri adalah 4 sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Tentunya, ajaran kepemimpinan Catur Kotamaning Nerpati ini patut untuk diketahui dan juga dilaksanakan oleh seorang pemimpin Hindu. Sifat-sifat kepemimpinan Hindu ini dijelaskan dan dapat dipelajari pada buku Tata Negara Majapahit Parwa 3, serta dapat juga dipelajari dalam buku Sejarah Raja Jawa. Tetapi pada buku ini, nama yang diberikan pada 4 sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin sedikit berbeda, yaitu diberi nama Catur Darmaning Nerpati. Meskipun nama untuk penyebutannya berbeda, Catur Kotamaning Nerpati atau Catur Darmaning Nerpati ini adalah ajaran kepemimpinan yang digunakan pada zaman Majapahit. Namun, keempat sifat utama ini masih relevan jika diterapkan dan juga dilaksanakan pada kepemimpinan masa kini, serta dapat dijadikan pedoman oleh pemimpin Hindu untuk menjalankan tonggak kepemimpinannya. Adapun secara umum, sifat dan sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah penentu berhasil atau tidaknya seorang pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat disempurnakan dengan mempedomani dan juga mengamalkan ajaran serta berbagai ilmu yang dipelajari, salah satunya dengan mempelajari Catur Kotamaning Nerpati ini. Nah, sehingga seorang pemimpin harus memahami di mana dan bagaimana situasi serta kondisi bawahan maupun anggotanya, sehingga dapat bersikap untuk membedakan karakteristik masing-masing anggota, serta mengetahui kelebihan serta kekurangan dari masing-masing anggota, sehingga dapat memberikan tugas kepada anggotanya sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anggota yang dipimpin. Hal ini sesuai dengan sifat salah satu ajaran kepemimpinan pada bagian Catur Kotamaning Nerpati, yaitu sifat Kaprahitaning Praja. Nah, yang kedua mengenai Kaprahitaning Praja. Kaprahitaning Praja merupakan salah satu sifat yang terdapat pada bagian Catur Kotamaning, di mana sifat ini diartikan sebagai seorang pemimpin yang harus memiliki jiwa belas asih atau kasih sayang. Pemimpin harus memiliki sifat sayang kepada sesamanya termasuk pada bawahan atau anggotanya. Pemimpin harus siap sedia membantu siapa saja yang memerlukan bantuan. Dalam konteks lain, Kaprahitaning Praja ini dapat diartikan sebagai seorang pemimpin yang dapat memperlihatkan rasa simpati terhadap seluruh masyarakat tanpa memandang status sosialnya. Sehingga kaitannya pengertian di atas dengan konsep ajaran kepemimpinan Hindu adalah seorang pemimpin wajib untuk meminta penjelasan masing-masing anggotanya terkait kelebihan dan kekurangan seluruh anggota.
Dengan demikian, ketika pemimpin sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan anggotanya, maka pemimpin dapat membagi tugas masing-masing anggota, menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuan anggotanya masing-masing. Dengan demikian, tidak ada lagi anggota yang merasa diberatkan dengan pembagian tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin. Sehingga dapat disimpulkan, ketika seorang pemimpin memiliki sifat kaprahitaning praja, artinya mampu untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing anggota, maka sudah barang tentu seorang pemimpin tersebut akan disegani dan dipandang baik oleh anggotanya, karena mampu untuk membagi tugas dengan baik, sehingga dengan pembagian tugas yang sesuai dengan tupoksi anggotanya akan merasa lebih bersemangat dalam menjalankan tugas yang diberikan. Baik, lanjut ke pembahasan ketiga mengenai manfaat seorang pemimpin yang memiliki sifat kaprahitaning praja. Seorang pemimpin yang sudah mampu untuk menerapkan sifat kaprahitaning praja tentunya akan memiliki manfaat terhadap pemimpin itu sendiri, maupun akan bermanfaat terhadap anggota yang dipimpinnya. Nah, adapun beberapa manfaat pemimpin yang mampu memiliki sifat kaprahitaning praja akan memberikan manfaat untuk anggotanya. Antara lain, yang pertama, pemimpin yang memiliki sifat kaprahitaning praja akan mampu untuk mengenali dan memahami perasaan dan perilaku anggotanya. Ia akan mengenali perasaan yang sedang dirasakan oleh anggotanya. Artinya, pemimpin akan memiliki sifat simpati pada konteks ini. Dengan sifat kaprahitaning praja pula, seorang pemimpin akan dapat mengambil keputusan dengan baik, menyusun tujuan organisasi yang dipimpin, serta mengarahkan anggotanya untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedua, dapat mengenali kelebihan dan kekurangan dari anggotanya, sehingga anggotanya akan dibagi sesuai dengan tupoksi dan kemampuannya masing-masing. Sehingga dengan pembagian tupoksi yang baik, anggota tidak akan mengeluh terhadap tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin, karena anggotanya pasti bisa untuk menghandle tugas yang memang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Lalu yang ketiga, ketika seorang pemimpin telah mengenali kelebihan dan kekurangan anggotanya dengan baik, maka anggota akan memiliki kemampuan untuk bersikap mandiri. Dalam artian, setiap anggota yang diberikan tugas akan dapat melakukan tugas sesuai dengan keyakinan dan motivasi dirinya. Lalu yang keempat, seorang pemimpin yang memiliki sifat kaprahitaning praja akan mampu untuk merefleksi diri berdasarkan pengalaman dan masukan dari anggotanya, sehingga anggotanya akan lebih bisa fleksibel dalam memberikan kritik dan saran kepada pemimpin. Seorang pemimpin dengan sifat kaprahitaning praja akan mampu untuk mendengarkan dan mudah menerima kritik atau saran yang disampaikan kepadanya. Lalu yang kelima, seorang pemimpin dengan sifat kaprahitaning praja akan lebih mampu untuk mengontrol dirinya terhadap stimulus yang diterima, sehingga lebih sadar tentang hal baik dan buruk yang akan terjadi pada organisasi yang dipimpin. Hal ini juga berarti seorang pemimpin dapat memahami kepentingan dirinya dan kepentingan anggotanya dengan baik, sehingga pemimpin dapat mengelolanya dengan bijak. Lalu yang keenam, seorang pemimpin dengan sifat kaprahitaning praja akan lebih mampu untuk memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik, sehingga dapat dengan mudah membangun relasi dengan anggotanya. Lalu yang ketujuh, seorang pemimpin dengan sifat kaprahitaning praja akan lebih tenang dalam menghadapi berbagai hal. Pemimpin tersebut mampu untuk menenangkan pikiran dan juga mampu untuk mengelola stres yang dimilikinya. Hal ini akan dapat membantu seorang pemimpin bersama anggotanya untuk tetap fokus pada tujuan yang hendak dicapai dan tenang ketika menghadapi permasalahan yang menanti di depan. Selanjutnya yang kedelapan, seorang pemimpin yang memiliki sifat kaprahitaning praja akan lebih memiliki perhatian yang lebih terhadap kondisi yang sedang dihadapi saat ini secara sadar, sehingga pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi, jika sudah bisa menerapkan sifat kaprahitaning praja ini, maka akan dapat mengelola organisasi ke depan dengan lebih baik. Selanjutnya yang kesembilan, seorang pemimpin yang mampu mengenali diri sendiri dengan baik dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengenali anggotanya pula dengan baik, sehingga sudah barang tentu hubungan pemimpin dengan anggotanya akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, pemimpin bisa menjalin sebuah hubungan dengan anggota yang memiliki nilai yang sama tanpa membedakan status sosial dan kondisi anggotanya, serta dapat membuat batasan emosional dengan orang yang ada di dalam organisasinya. Selanjutnya yang terakhir, seorang pemimpin yang memiliki sifat kaprahitaning praja akan memiliki kesadaran penuh dengan apa yang diinginkan oleh anggotanya, serta akan membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk anggotanya.
Dengan memiliki pekerjaan yang dipilih berdasarkan kesadaran ini, hal tersebut dapat memberikan rasa percaya diri dan anggota dapat melakukan pekerjaan dengan kejelasan dan niat. Nah, pembahasan kita selanjutnya mengenai pembahasan teks sastra Hindu tentang sifat Kaprahitaning Praja. Sifat Kaprahitaning Praja yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin didasarkan beberapa teks sastra Hindu yang relevan dengan masa saat ini. Nah, adapun beberapa teks sastra Hindu tentang sifat Kaprahitaning Praja ini antara lain, yang pertama Kekawi Niti Sastra bab 4 sloka 6 yang menyebutkan orang terkemuka patut memberi sedekah kepada tamu yang miskin, membangun kembali candi yang sudah roboh dan tidak terpakai lagi, lalu menghiasinya supaya dapat dipergunakan sebagai tempat bersembahyang. Ia patut mengadakan korban bagi jiwa-jiwa yang sengsara supaya jiwa-jiwa itu terlepas dari kubur. Dengan jalan begitu, ia berjasa seperti orang yang mengadakan kurban Aswameda. Ia akan dimuliakan. Terjemahannya, orang terkemuka yang dimaksud pada kutipan Kekawin di atas adalah para pemimpin. Rasa welas asih yang dimiliki oleh seorang pemimpin tercermin ketika ia mampu memperlakukan masyarakat yang miskin atau kurang mampu bagaikan tamu yang harus ia hormati dan dilayani. Pemimpin tersebut harus menyadari bahwa masyarakat yang tidak mampu berperan sangat penting dalam prosesnya hingga sukses menjadi seorang pemimpin saat ini. Soalnya yang kedua, Bhagavad Gita bab 12 ayat 13 menyebutkan dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat dan cinta kasih, bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka dan duka, pemberi maaf. Terjemahan dari sloka di atas dapat diambil pelajaran bahwa berpikir, berbuat, dan berkata yang baik merupakan salah satu sikap welas asih. Selain itu, dalam keadaan apapun, manusia hendaknya selalu berbuat welas asih terhadap sesama, karena dengan berbuat welas asih akan dapat mewujudkan kedamaian, baik kedamaian dalam hati, kedamaian dalam diri sendiri, maupun kedamaian orang lain, hingga kedamaian dimanapun lingkungan kita berada. Kalau kita ingin serius dalam menjalankan sikap welas asih tersebut, maka kotoran batin sedikit demi sedikit harus dihilangkan. Yakinlah bahwa semua manusia bisa menjadi welas asih ketika semua ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, selanjutnya yaitu Kekawi Niti Sastra bab 1 sloka 10 menyatakan singa adalah penjaga hutan, akan tetapi juga selalu dijaga oleh hutan. Jika singa dengan hutan berselisih, mereka marah. Lalu singa itu meninggalkan hutan. Hutannya dirusak, dibinasakan orang, pohon-pohon ditebangi sampai menjadi terang, singa yang lari bersembunyi dalam curah di tengah-tengah ladang, diserbu dan dibinasakan. Terjemahannya, singa diibaratkan sebagai seorang pemimpin yang memimpin sebuah organisasi dan melindungi sebuah organisasi, sedangkan hutan diibaratkan sebagai anggota yang dipimpin dan dilindungi oleh sang pemimpin. Jadi dapat disimpulkan ketika seorang pemimpin dan anggota saling berselisih paham, sudah pasti tujuan di dalam organisasi tersebut akan hancur dan tidak sesuai dengan harapan awal. Sehingga hal yang dapat diambil adalah seorang pemimpin dan anggota harus bisa saling berkomunikasi dengan baik dan tidak meninggalkan satu sama lain ketika menghadapi sebuah konflik maupun permasalahan dalam sebuah organisasi. Justru dengan adanya permasalahan dapat dijadikan penguat untuk bahan evaluasi di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya pembahasan kelima yaitu contoh pemimpin Hindu yang menerapkan sifat Kaprahitaning Praja. Salah satu contoh pemimpin Hindu yang menerapkan serta memiliki sifat Kaprahitaning Praja yaitu Raja Mulawarman. Mulawarman adalah raja kerajaan Kutai yang memerintah pada abad keempat di wilayah yang sekarang disebut Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada masa kepemimpinan Mulawarman, kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya. Nah, di antara raja-raja yang memerintah itu, yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah putra Raja Aswawarman. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman inilah kerajaan Kutai berada pada masa keemasannya. Raja Mulawarman menjadi raja terbesar di Kutai dan memeluk agama Hindu. Saat memimpin, ia dikenal sebagai raja yang dermawan, bijaksana, dan sangat dekat dengan kaum Brahmana maupun rakyat. Mulawarman pernah memberikan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para Brahmana. Karena itu, sebagai ucapan terima kasih dari kaum Brahmana, mereka mendirikan sebuah yupa yang bernama Prasasti Yupa Muarakaman II. Perkembangan ekonomi pun kian semakin pesat saat kepemimpinan Raja Mulawarman. Mengingat lokasi kerajaan yang berada di tepi sungai, masyarakatnya mengolah lahan pertanian sebagai mata pencaharian. Selain itu, letak strategis tersebut juga memungkinkan masyarakat melakukan perdagangan. Kerajaan Kutai kian hari semakin ramai karena banyak pedagang yang berlayar dan singgah di kerajaan Kutai.
Hal ini terjadi karena kerajaan Kutai dilewati jalur perdagangan internasional. Bahkan, hampir sebagian besar peninggalan kerajaan Kutai berasal dari masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Contohnya Prasasti Yupa Muarakaman III yang berisi tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan seorang pemimpin yang memiliki sifat welas asih dan mengetahui keadaan anggota dan juga mengetahui kondisi serta letak yang strategis untuk pemerintahannya, maka niscaya pemimpin tersebut akan disegani oleh seluruh masyarakat maupun anggotanya. Sehingga dari contoh kepemimpinan Hindu tersebut dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kepemimpinan masa kini. Nah, dan yang terakhir pembahasan kita mengenai penerapan sifat Kaprahitaning Praja dalam konteks pemimpin masa kini. Sifat Kaprahitaning Praja dalam konteks pemimpin masa kini adalah seorang pemimpin tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, apalagi memikirkan untung dan rugi dalam memimpin. Memimpin adalah suatu pengorbanan yang tulus ikhlas demi kesejahteraan bersama. Apabila seorang pemimpin hanya mencari keuntungan saja, hendaknya jangan dipilih menjadi seorang pemimpin. Seperti yang tertuang dalam kitab Arthasastra, buku 1, bab 11, bagian 19, ayat 33 sebagai berikut. Bagi seorang raja, sumpah sucinya adalah kesediaannya untuk bekerja. Pengorbanan dalam urusan pemerintahan adalah pengorbanan sucinya. Imbalan dari pengorbanan adalah sikap yang adil dan inisiasi dari penstasbihannya. Berdasarkan kutipan Arthasastra di atas, dikatakan bahwa pemimpin sebagai pengayom bagi anggotanya. Seorang pemimpin harus berusaha mengenali anggotanya serta mensejahterakannya. Karena itu, wujud dari keberhasilannya menjadi seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin tidak mampu untuk mensejahterakan dan memahami anggotanya, atau bahkan membuat anggotanya menderita, dia tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil. Dalam memimpin, hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan jangan memimpin hanya untuk mencari keuntungan saja. Menjadi seorang pemimpin harus siap menanggung risiko apapun demi menjalankan tugas negaranya. Nah, sekian video yang bisa saya jelaskan mengenai konsep Kaprahitaning Praja dalam Catur Kota Maning Nerpati. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.